syukur dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang syahdu ini Allah berkenan memberi kita kesehatan, kesempatan, keringanan dan berkati untuk bersama-sama hadir di malam siang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada kedua kita, uswatun hasanah Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin jamaah Isya dan tarawih yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya seorang kawan senior saya waktu mahasiswa dulu. Dia memberi nama akun WA-nya dengan sebutan pemburu endorfin. Nah, apa itu endorfin dan mengapa harus diburu oleh teman saya ini? Endorfin itu adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh otak setiap manusia yang efeknya nanti memberi kesenangan sekaligus mengurangi rasa nyeri. Bahasa kerennya zat kimia ini adalah hormon kebahagiaan. Nah, di antara hormon yang lain yang juga memberikan kesenangan sekaligus juga kepuasan dan motivasi dalam diri manusia disebut dengan hormon dopamin. Jamaah sekalian, berbicara tentang kebahagiaan, sering kita mendengar orang berbicara bahagia itu sederhana. Misal ada yang bilang bahagia itu sederhana, bisa datang sholat di masjid Baitul Hikmah dan duduk di samping calon mertua. Bahagia itu sederhana. Atau misal ada yang bilang bahagia itu sederhana, duduk di pesisir Kota Mara sambil menunggu buka ditemani secangkir sarapan. Pertanyaannya adalah, benarkah kebahagiaan sesederhana itu? Ternyata tidak, jamaah sekalian. Kalau ada yang bilang bahagia itu sederhana, yang dia maksud sebenarnya bukan bahagia, tapi kesenangan. Dan benar, kesenangannya itu sederhana. Contoh misalnya nanti kalau ada anak-anak SD yang nanti datang minta tanda tangan ke saya sebagai tanda bahwa ikut jamaah di sini, itu dia sudah senang. Atau misalnya kita semua tiba-tiba dapat THR untuk lebaran, itu kita juga sudah senang. Dan sedemikian sederhana kesenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi Allah sebutkan bahwa kita manusia ini dijadikan pandangan kita itu indah, senang terhadap apa-apa yang disukai. Misal terhadap wanita, tapi konteksnya ini laki-laki terhadap perempuan atau perempuan terhadap laki-laki, bukan laki-laki terhadap laki-laki. Salah. Bahaya. Atau misal perempuan, anak, kemudian harta dalam bentuk emas, perak, sawah, ladang, ternak dan lain sebagainya. Allah jelaskan dari mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup. Dan memang kalau kita senang, saya sudah sebutkan tadi salah satu hormon yang paling dominan itu namanya dopamin. Dia hadirkan kesenangan dalam tubuh, sekaligus kita puas dan ada motivasi dalam diri kita. Tapi beda dengan kebahagiaan. Kebahagiaan lebih kompleks hormonnya dan lebih seimbang. Di sana ada dopaminnya, di sana ada endorfinnya, di sana ada enkefalitnya, dan satu yang penting ada serotonin. Maaf saya perkenalkan istilah-istilah supaya kita bisa paham sedikit. Keramat dari sampai. Ada serotonin. Serotonin ini adalah hormon yang mengatur soal rasa, soal perasaan. Dia mengatur tidur, sekaligus juga mengatur
terkait dengan nafsu makan dan pembekuan darah. Orang yang hormon serotoninnya sedikit, dia berpotensi untuk depresi. Sekali lagi, orang yang hormon serotoninnya sedikit, dia berpotensi untuk depresi. Maka Dr. Zaidul Akbar itu bilang begini, bedanya antara kesenangan dengan kebahagiaan itu, kalau kesenangan jemaah sekalian itu sementara, tapi kebahagiaan berlangsung lama. Kesenangan itu bersifat fisik, tapi kebahagiaan bersifat spiritual. Kesenangan itu ada pada menerima, sebaliknya kebahagiaan itu ada pada memberi. Nah, bagaimana caranya kita menghadirkan kebahagiaan ini? Hormon serotonin ini begitu luar biasa akan hadir menyeimbangkan kita, menghadirkan kebahagiaan kalau kita memenuhi kebutuhan spiritual kita. Dalam tubuh kita ada 3 aspek jasadiah, fisik, aspek akliah, dan aspek spiritual. Kalau aspek spiritual dan ibadah bisa kita penuhi, hormon serotonin ini dia berfungsi dengan baik dan dia menghadirkan suasana yang lebih baik dalam kehidupan kita. Jadi siap-siap saja Bapak Ibu sekalian, kalau insya Allah nanti rutin beribadah, termasuk membaca Quran, ala dzikrillah tatma'innul qulub, aspek spiritual itu, seminggu pertama itu akan mendapatkan at-tumanina yang luar biasa. Saya itu di minggu-minggu pertama, minggu kedua itu saya merasakan ini kebahagiaan apa ya? Nyaman sekali perasaan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita rutin melaksanakan aktivitas ibadah ini, puasanya, sholatnya, zikirnya, baca Qurannya. Subhanallah. Maka semuanya harus mulai dari niat. Niat itu bagaimana? Semua hal atau ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita niatkan, kita ridho pada Allah. Ya Allah, saya ridho atas perintah ini dan saya akan laksanakan dengan penuh keikhlasan dan kelapangan dada dan tanpa beban terhadap hadirnya ibadah itu, ya Allah. Kalau ini bisa kita lakukan, maka insya Allah hormon-hormon tadi itu akan muncul. Maka para ulama itu ketika menyambut Ramadan itu tidak menggunakan kata ahlan wa sahlan, tapi lebih banyak menggunakan kata marhaban ya Ramadan. Walaupun marhaban dan ahlan wa sahlan ini artinya sama, selamat datang ya Ramadan, tetapi marhaban ini berasal dari kata rahab yang berarti luas, lapang. Artinya tamu yang datang itu diterima dengan keikhlasan, kelapangan dada, dan tidak ada rasa berat terhadap tamu yang datang itu. Maka kalau memang marhaban kita mulai dari keluasan hati, maka insya Allah puasa itu jadi ringan. Insya Allah. Karena hormon-hormon itu bermunculan. Sekali lagi, aspek spiritual itu menyebabkan kebahagiaan itu hadir di dalam diri. Maka mereka yang berbahagia tidak akan mengeluh dengan puasa, tidak akan mengeluh dengan sholat tarawih. Tapi sebaliknya, mereka yang tidak menyambut Ramadan dengan ikhlas itu sedikit-sedikit, ini namanya juga buka. Ini kenapa tarawih imamnya panjang sekali bacaan, padahal tidak. Maka tadi saya sempat dikasih tahu istri tadi siang, Abi kalau bisa jangan dulu pakai HP, jangan dulu buka Facebook. Walaupun pekerjaan saya berkaitan dengan media sosial, itu kantor. Maksudnya begini, itu media sosial mau miliknya ustaz, mau miliknya imam, mau miliknya ketua pembangunan masjid, tapi kadang saja ada gambar-gambar yang tidak berkenan. Saya kadang kalau bukan imam ustaz, maksud saya apa? Apa yang membuat kita tidak merasakan nikmatnya ibadah itu kalau mata kita, tindakan kita melakukan maksiat. Jadi hati-hati anak-anak kita tolong didampingi soal penggunaan HP, khususnya bulan Ramadan dan seterusnya. Karena ketika kita melihat sesuatu yang sifatnya maksiat, kita nanti tidak akan menikmati lagi indahnya, nikmatnya berpuasa, nikmatnya sholat tarawih. Maka terakhir jemaah sekalian, hanya orang yang berbahagia yang menikmati indahnya puasa. Hanya orang yang berbahagia yang menikmati indahnya sholat malam. Hanya orang yang berbahagia nanti yang mampu memberi dengan ikhlas ketika diminta zakatnya,
ketika diminta infak-infaknya, ketika diminta sedekahnya, hanya orang yang berbahagia yang nanti akan mencapai gelar takwa. Karena orang yang berbahagia dia mulai dari sisi iman, sisi spiritual. Maka insya Allah takwa itu akan menjadi mahkotanya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selamat berbahagia dan mari mulai hari pertama, hari terakhir kita taklukkan semua pahala yang terbentang sebab keutamaan Ramadan itu. Kalau makan ikan gulama jangan simpan di dalam pinggan. Sebenarnya saya ingin berlama-lama tapi takut nanti di